Jesu percor Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Para pendengar renungan singkat di hunian yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Romo Iliwan SI, dari komunitas Toronto, Kanada. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 3 Desember 2020, bertepatan dengan pesta Santo Franciscus Xaverius. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil menurut Santo Markus, bab 16, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua tentu pernah mendengar cerita dan kisah Santo Franciscus Xaverius. Setidaknya pernah mendengar nama itu. Santo Franciscus Xaverius seorang misionaris yang pergi mewartakan kabar gembira kepada banyak orang dan khususnya kepada orang-orang di Asia, termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu kita sering menemukan nama sekolah Santo Franciscus Xaverius atau Xaverius. Nama-nama ini untuk mengenangkan jasa beliau yang telah membawa kabar gembira sampai ke tanah Asia, sampai ke Indonesia. Kedatangannya ke tanah misi membawa perutusan Yesus yang hari ini kita dengar dalam Injil untuk mewartakan kabar gembira dan membawa banyak orang, bahkan bisa semua orang, untuk percaya dan menjadi pengikut Kristus. Tentu saja ini bukan tugas yang ringan. Ini membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itulah yang akan membuahkan buah-buah yang berlimpah, yaitu umat Allah yang percaya, yang setia, dan akhirnya yang menjadi pewarta-pewarta kabar gembira untuk selanjutnya. Saudara-saudari yang terkasih, warta ini tentu saja bukan hanya untuk seorang pribadi Franciscus Xaverius, tapi juga bergema sampai hari ini ketika kita mendengarkannya dan juga
menjadi tugas perutusan kita di zaman ini. Dalam Injil Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Maka kita diutus untuk memberitakan Injil. Itulah yang pertama-tama, mewartakan kabar gembira akan Yesus Kristus yang datang menyelamatkan dan yang akan datang pada akhir zaman, membawa semua orang yang percaya kepadanya menuju kehidupan abadi. Maka bagi kita yang mendengarkan Injil ini, kita juga menjadi orang-orang yang diutus, apalagi kita yang sudah mengikutinya, percaya kepadanya. Dan Yesus mengatakan semua yang percaya kepadanya akan diberi karunia dalam rangka mewartakan kabar gembira. Dan yang paling penting, Yesus mengatakan Ia menyertai kita sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Jadi sebenarnya bukan hanya kita yang bekerja mewartakan Injil, tetapi kita membawa Yesus beserta kita. Bahkan Yesuslah yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Dia bersama kita. Tentu saja dalam mewartakan kabar gembira, terkadang kita harus menghadapi tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan. Namun, Yesus menyertai kita dan menjanjikan kepada kita karunia-karunia melimpah supaya kabar sukacita ini sampai kepada banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akhir-akhir ini mendengarkan juga banyak kabar tentang bagaimana penderitaan saudara-saudari kita, umat Kristiani yang mengikuti Kristus, yang sampai harus memberikan hidup nyawanya. Tentu ini bukan hal baru, karena kita sudah banyak mendengar, membaca kisah-kisah para martir, mereka yang telah memberikan hidupnya bagi Tuhan. Kita yang berhadapan dengan realita itu tidak perlu takut, karena memang kita diutus, dan perutusan kita ini juga mempersiapkan kedatangan Tuhan di akhir zaman, sekaligus kita pun mempersiapkan diri untuk menyongsong Dia dan hidup abadi. Minggu Advent telah kita masuki, dan minggu pertama masa Advent ini yang merupakan minggu pengharapan, kepada kita diingatkan supaya kita jangan takut, karena kita punya harapan. Sebagai orang yang dipanggil dan mengikuti Kristus, kita sedang mempersiapkan dengan penuh sukacita kedatangannya. Dan persiapan kita adalah lewat mewartakan kabar sukacita kepada mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Bukan dengan berteriak-teriak tentu saja mewartakan Injil, tetapi yang diperlukan saat ini adalah mewartakan lewat kehidupan dan tindakan kita. Dunia kita sekarang menantikan kabar gembira yang terpancar lewat hidup kita. Saudara-saudari, terkadang tidak selalu mudah melakukannya, tetapi yakinlah, kekuatan dan penyertaan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita dalam mewartakan kabar gembira. Yesus yang kita bawa, Dia juga yang mendampingi kita. Masa ini dengan berbagai macam pandemi yang terjadi, yang bukan hanya COVID-19 atau COVID-19 ini, tetapi banyak pandemi lain. Kita berhadapan dengan realita yang tidak mudah. Namun demikian, kita diingatkan untuk selalu menatap, memandang kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Kekuatan itulah yang membuat kita mampu bertahan sampai akhir zaman, sampai Tuhan sendiri datang menyongsong kita. Maka saudara sekalian, berjuanglah, teruskan kabar sukacita pewartaan ini
dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Kita adalah Franciscus Xaverius yang baru di zaman ini. Tuhan memberkati perjuangan kita dan menyertai kita senantiasa dalam berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus.